itu secara energinya anggap saja itu adalah pupuk untuk memupuk jiwa kita, untuk memupuk pohon ini. Ketika kita sadar bahwa kebencian, fitnah dan sebagainya itu adalah pupuk, apakah kita akan membenci mereka? Bukankah kita akan berterima kasih kepada mereka dalam rasa kita, dalam hati kita? Terima kasih wahai para pembenci, terima kasih wahai para pemfitnah. Sudah selaras itu contohnya pripun, sudah selaras itu contohnya, gampangannya ya, sudah tidak khawatir, sudah tidak bersedih, sudah selalu menikmati kehidupan ini. Itu rasanya saja lah, rasanya saja. Kalau dilihat contohnya susah, kalau dilihat contohnya susah. Boleh jadi kita anggap orang itu sedang ternyata itu mengikuti kehendak ilahi, ya susah. Tapi untuk kita pribadi, asal kita benar-benar selaras dengan kehendaknya, maka rasa kita akan tenang, damai, bahagia, jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan. Itu kalau perbuatannya yang ntar dulu susah. Apalagi umpama yang berbuat itu wali-wali mastur, wali-wali yang rahasia. Boleh jadi kita malah menganggap wali-wali rahasia itu, wali-wali mastur itu, wah ini nggak bener, ini udah nggak bener ini, kayak gitu. Ternyata beliau-beliaunya itu mengikuti kehendak ilahi. Jadi kalau contohnya susah, makanya kita harus tetap berprasangka yang baik-baik. Tapi apa benar-benar sudah nggak punya sedih meskipun kepedihan, fitnah full meliputi? Contoh sekarang begini saja Bapak Ibu, kayu gong, dah saya dengan perumpamaan Jawa, kayu gong. Kayu itu adalah hayu yang gong besar. Kita umpamakan diri kita adalah kayu itu sendiri, atau pohon adalah pohon itu membutuhkan yang namanya pupuk Bapak Ibu. Lah pupuknya itu kita hidup nih, kita umpamakan kita ini adalah pohon yang sangat besar, yang sangat rindang dan selalu memberikan buahnya kepada orang-orang yang datang dekat atau mendekati pohon itu. Pohon itu butuh pupuk organik ya Wan. Pupuk organik apa? Kotoran. Pohon kotoran ternak. Kotoran ternak. Sang pohon itu membutuhkan pupuk, ya anggap saja pupuk organik lah. Lah kebencian, fitnah, caci maki dan sebagainya itu secara energinya anggap saja itu adalah pupuk untuk memupuk jiwa kita, untuk memupuk pohon ini. Ketika kita sadar bahwa kebencian, fitnah dan sebagainya itu adalah pupuk, apakah kita akan membenci mereka? Bukankah kita akan berterima kasih kepada mereka dalam rasa kita, dalam hati kita? Terima kasih wahai para pembenci, terima kasih wahai para pemfitnah, terima kasih wahai orang-orang yang merendahkan, yang memandang sebelah mata, yang mengucilkan dan sebagainya. Terima kasih berkat kebencian, fitnah dari kalian semua, sehingga pohon ini tumbuh menjadi kokoh, tumbuh menjadi semakin besar, semakin rindang dan semakin banyak buahnya. Terus kalau kita mempunyai kesadaran seperti itu, apakah kita mau benci kepada mereka biarpun banyak yang memfitnah? Apakah kita akan marah kepada mereka biarpun banyak yang membenci? Monggo direnungkan sendiri. Harusnya berterima kasih dan doakan yang baik-baik dalam hati kita ini. Ya Allah, lindungilah orang-orang yang membenci kami, yang memfitnah kami. Lancarkanlah rezekinya, harmoniskanlah keluarganya. Ya Allah, orang-orang yang membenci kami tercahayai, mendapat hidayah, gitu.
Monggo direnungkan sendiri. Apakah kalau kita mempunyai kesadaran seperti itu, kita akan membenci mereka? No. Tapi umpamanya kalau latihan, kalau latihan dulu kan nggak bisa langsung mendoakan dengan ikhlas nih. Ya apa-apa. Hati kita masih dongkol, hati kita masih marah. Nggak masalah. Sebenarnya gitu loh. Sebenarnya nggak masalah, biarpun kita belum ikhlas, yang penting udah praktek nggak masalah. Sekarang saya mau tanya ke kamu, ketika kamu kecut belum ngerokok dan kamu mempunyai rasa yang sangat malas untuk ngelinting atau untuk beli ke warung, dan ketika kamu nggak mau bergerak ngelinting kayak ke warung-warung kayak dilarang sopo-sopo ya, apakah kamu akan benar-benar mendapatkan rokok yang kamu pegang? Tidak kan, biarpun males tetap ngelinting, biarpun mager tetap paling warung, dan akhirnya oleh latihan nggak apa-apa, biarpun rasanya mungkin masih marah, doakan saja. Yang penting praktek, yang penting ada pergerakan. Contohnya tadi si Iwan kepengen ngerokok, udah kecut katanya, wah kok yang merasa kecut, udah kecut gitu kan. Tapi kalau ngikutin malesnya, nggak mau ada pergerakan, apakah benar apakah akan memegang rokok di sini? Kalau kita males banget tapi nggak ada pergerakan, kita diem aja, apakah ada rokok yang bisa kita nikmati? Kan yang ngelinting lah, biarpun males ya ke warung lah, biarpun mager mau berangkat ke warung gitu loh. Urip mung sepisan, ojo nganti ra ngopi, ayo podo ngopi di seruput kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seru banget kok. Apa ya? Tapi nang kira seru ya. Iya. Nang kamera seru banget yo. Berarti kalau mau berbagi niatnya bayar kafarot, bayar utang, urip bungsa delo, bayar utang. Yang penting ikhlas. Yang membuat seolah-olah itu nggak balik-balik karena masih ada ininya sih, berbagi mencari apa? Yo, berbagi mencari agar dihargai, berbagi agar dibilang dermawan, berbagi agar ini masih banyak agar-agarnya. Berbagi saja, karena berbagi itu mengembalikan. Ketika kita mengembalikan, apa mungkin kita masih merasa? Kalau kita merasa kita yang memberi, ya berarti ada kekacauan dalam diri. Oke, secara bahasa nggak masalah, tapi secara rasa terkadang bahasa sama rasanya klop sih. Yang penting ikhlas, intinya ikhlas sih. Kalau kita merasa, kita akan sombong, kita akan melekat kepada pengakuan. Tapi kalau kita mempunyai kesadaran hidup melingkupi segala sesuatu, kita kembalikan kepada hidup yang melingkupi segala sesuatu. Tidak ada yang namanya pengakuan, tidak ada yang namanya kesombongan, tidak ada agar-agar.